Terus saya bicara lagi, jadi memang bisnis sorga itu lebih enak, nggak ada ruginya. Kita sudahlah disuguhi banyak lah, GKI, Betani, sudahlah banyak. Jadi gini, kenapa saya sering nyebut Nabi? Jadi sama-sama kita punya pendeta, pastor, romo, dan lain sebagainya. Tetapi dia cuman berkhotbah dan tidak berani gubrak-gubrak. Termasuk gundulmu peyang, tidak ada. Mana ada pendeta yang ngomong gundulmu peyang. Nah, beda dengan Nabi. Nabi itu memang juga gundul peyang, tapi dia mencerdaskan. Dan dengan adanya pencerdasan ini kita jadi ngeh, oh berarti semua ini yang selama ini kita lakukan salah. Jadi lebih kontekstual saya kalau bicara Nabi ke-26 Yosef Paulsang. Terus saya bicara lagi, jadi memang bisnis sorga itu lebih enak, nggak ada ruginya. Kita sudahlah disuguhi banyak lah, GKI, Betani, sudahlah banyak. Kalau kita mau bongkar itu udah repotan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan kepada kita, maka diberikanlah COVID. Bagi orang yang percaya kepadanya, COVID adalah anugerah Tuhan. Tapi bagi yang tidak percaya, buat petaka. Nah, kalau saya lebih cenderung sebagai anugerah, di sini kita bisa akhirnya gereja online. Akhirnya apa? Kita bisa juga tanya jawab. Pada hari Minggu kita bisa enggak ngerti kita tanya jawab. Jadi istilahnya itu sekarang kalau katanya Pak Jenderal, domba bisa tanya sama ininya, sama penggembalanya. Kalau dulu cuma satu sumber aja, sekarang dengan adanya COVID, kita bisa bertanya jawab, apalagi dengan Nabi ke-26. Banyak segala dibuka, ini termasuk tangan kiri kasih tangan kanan, termasuk juga Tuhan juga nyuruh kita itu beri makan. Maka dari itu kelas saya itu memang bukan tinggi, kita jadi pengabar Injil dan sebagainya, ilmu saya enggak ada. Lah goblok-goblok kan ikut diakonia. Pada waktu itu COVID masih bertengger, buktinya saya sehat walafiat sampai hari ini. Pada waktu itu menggebu-gebu, baru jalan varian Delta, udah ngumpet semua, tiarap semua. Itu kok cinta Tuhan, gitu loh. Jadi saya repot, nggak usah, kita itu udah coba dengerin Nabi 26. Gak pernah dibilang itu Nabi lo bener, dia mengajarkan yang selama ini tidak pernah diajarkan. Malaikat ngomong ini, ngeri ya? Iya. Nah itu, seperti Mener Alengso saya cari-cari. Mener Alengso saya cari-cari. Ternyata dia ikut nimbrung di Pejantan Tangguh. Nabi tahu Pejantan Tangguh siapa? Nggak tahu. Hendro Firaso, tulisnya Pejantan Tangguh. Saya gubrak-gubrak. Coba jangan lupa ajaran Nabi. Terus tadi saya juga ikut konsultasi hukum. Saya lihat dari anunya pemburu rezeki. Langsung saya ingat kasih uang habis perkara. Udah saya lepas. Nah, iya. Kalau sudah pemburu rezeki, apa sih? Kasih uang habis perkara. Nah, itu yang dikubrak supaya kita itu cerdas. Gitu loh. Ya. Soal narkoba, soal ini PK, ini kenapa? Saya bilang udahlah kasih uang habis perkara, pemburu rezeki. Saya ini juga udah ngalami di penjara. Ini Owen Fang yang muda-muda. Di anu sama ini. Saya komen aja. Kalian muda harus belajar sabar. Sabar itu enggak punya batas. Gitu.
melayani dan lain sebagainya. Karena apa ya, kembali lagi memang suasana di penjara ekstrim lah. Semua duit gitu. Jadi bagaimana kita ngomong ya, istilahnya saya kalau ngomong ya sudahlah, manjakan dia selama dia masih, kalau curhat itu nulis terakhir itu GBU. Kalau saya baca God bless you, ya udah saya bilang dia masih tetap mengikut Yesus. Saya bilang gitu. Jadi harapan saya untuk tenaga yang muda-muda berpegang teguh kepada Tuhan, dan kita harus mulai terbuka lah untuk bisnis gereja, perpuluhan dan lain sebagainya. Banyak lah. Sebetulnya bukan perpuluhan aja, banyak yang disesatkan. Termasuk dari ya kalau ngomong bukan sesat ya. Kalau ngomong saya itu banyak yang ya akhirnya kita kalau istilahnya kalau nyumbang dan lain sebagainya itu kan kalau kita beli barang, oh barangnya rusak, barangnya cacat. Nah, kita bisa retur, kita bisa komplain. Tapi kalau kita sumbang di gereja, terus sumbangan kita itu disalahartikan, kita tidak bisa komplain. Apalagi dengan Nabi 26 itu kan sudah dibuka ini untuk ini, untuk ini. Nah, ini yang benar, dan ini tumbuhnya karena apa? COVID, ya era-era di masa COVID itu. Ya. Jadi saya bilang ya tidak lepas dari ide tadi ya, kayak Ibu Jose kasih masukan, kayak Ibu Linda kasih masukan. Dulu kan yang pertama mulai kan sebenarnya kan Pak Charles sama Pak Amin kan. Jadi mereka waktu kita bicara di sini, mereka langsung meresponi. Langsung bilang, oh jangan jalan sendiri-sendiri, nggak kuat, ayo kumpulin di sini. Begitu masuk sini, dua-dua langsung meledak kan. Kenceng kan, wah. Dan jadilah kita sekarang 2.000 per hari kan. Ya, betul, Nabi. Dan tetap artinya ya, action dari teman-teman ini penting. Artinya suara kenabian kalau nggak direspon pun nggak ada gunanya. Ya, perbedaan itu dengan pastor, pemuka, penyebar agama itu beda dengan Nabi. Bedanya apa? Sekali-sekali diangkat. Nabi 26. Suruh rakyat jelata itu tahu. Ini loh bedanya. Kalau kamu kalau hanya ngomong-ngomong itu pangkatnya pendeta, pangkatnya ini. Iya. Kalau cuma ngomong doang pangkatnya pendeta ya. Iya. Kalau Nabi itu beda. Bedanya apa? Ini. Sekali diangkat gitu. Terus iya. Terus ya tapi jangan kena sutradara Robert De Niro sama bisa. Ini orangnya ada di sini, mana Robert De Niro nih sebentar nih. Oh ini ada nih Robert De Niro ini. Itu kalah terus saya ngomong. Iya. Ini Robert De Niro jadi ada di sini nih. Bukan kalah, kan memang boleh berbeda. Ya, boleh berbeda di sini. Saya sangat sayang Robert De Niro, sutradara Beta Maluku, Matthew, sangat sayang. Nabi, saya ini mau tanya ya. Ini saya selalu kok istilahnya disudutkan oleh membaca Alkitab gitu. Jadi begini ya Nabi, kalau saya mau protes juga, saya mau tanya jawab. Tuhan itu memberikan itu, saya katakanlah membaca Alkitab dan lain sebagainya, itu kan Alkitab itu saya cerna dengan Roh Kudus, tapi dengan batasan otak saya. Maksudnya otak saya itu kalau isi 5 ya saya sama Tuhan itu dikasih isi 5. Beda kalau Nabi 26 otaknya isinya kapabilitasnya lebih tinggi dan lain sebagainya. Saya juga pernah berdebat. Saya bilang, saya pengikut Isa. Langsung dihabisin saya. Kamu tahu Isa itu lahir di mana? Oh, saya baru nggak. Kalau Tuhan Yesus itu lahir di mana? Saya baru nggak. Akhirnya terakhir saya ngomong, saya mempelajari dan kepercayaan saya. Yang saya maksud itu Isa itu ya Tuhan Yesus. Kalau menurut kepercayaanmu Isa itu lahirnya di pohon korma, itu bukan yang saya mau gitu loh. Jadi kalau menurut saya, ya saya itu mengimani
Jadi memang semua ini saya berusaha untuk menyingkirkan badani. Jadi segala sesuatu yang badaniah, istilahnya jiwa dan raga. Ada lagi roh ya, kalau masuk bahasa roh. Nah, saya berusaha untuk membelenggu badania saya, ke badania, supaya apa? Saya bisa masuk ke alamnya Tuhan. Alamnya Tuhan itu adalah alam roh, alam kudus, dan roh pun kalau tidak kudus itu tidak bisa. Jadi mohon Nabi dijelaskan itu masalah perbedaan pendeta dan lain sebagainya, pastor, romo, dengan kapabilitas Nabi, dengan kaitannya pada ini gereja yang menjual bisnis sorga, menjual sorga untuk berbisnis. Jadi kata-kata kalau saya bilang menjual surga untuk berbisnis. Tuh, terus juga ini masalah masalah untuk pemahaman ini apa? Kalau boleh ya, untuk penahanan Alkitab. Jadi Tuhan itu memberikan saya itu ya bahasa Indonesia. Tidak mungkin Tuhan itu memberikan saya bahasa Inggris, bahasa Belanda. Kan saya tidak ngerti gitu loh. Nah, jadi pemikiran saya, pemahaman saya tentang kebenaran itu adalah menurut saya, bukan menurut pendeta saya, bukan menurut romo saya. Nah, tadi kan ditanya lagi pengakuan dosa. Saya pernah tanya tuh sama Nabi 26, akhirnya kan terjawab bahwa Daud itu kan tidak perlu pengakuan dosa. Waktu itu kan belum ada pengakuan dosa. Dia langsung meminta kepada Tuhan dengan menyesal gitu, dan tidak melakukan lagi, mohon ampunan. Jadi saya sebagai rakyat jelata enak sama Nabi 26, malah gitu loh. Nggak mumet, tidak dipusingkan. Sekian, terima kasih Nabi 26. Jadi